Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat dosen penilai ujian kinerja guru PPG tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Refli Abidia. Saya guru dari SMP Negeri 1 Nohon, Kecamatan Nohon, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Pada kesempatan hari ini, Rabu tanggal 14 Desember 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG tahun 2022, yakni konseling individu dengan topik hilangnya tanggung jawab sebagai peserta didik akibat dampak negatif HP bermain game online. Untuk lebih jelasnya, berikut praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Silakan. Ya, silakan duduk. Kita mulai kegiatan ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Baik, adik tamu, Pak merasa sangat berterima kasih karena adik tamu sudah siap ya datang untuk konsultasi dengan Pak. Baik, untuk itu dalam kegiatan ini ya Bapak akan menjelaskan ya tujuan dari konseling individu ini ya. Yang pertama yaitu konseling individu ini yang pertama yaitu melalui konseling individu peserta didik mampu mengarahkan ya, mampu mengarahkan perasaan ya, pikiran, wawasan dan sikap terarah kepada tingkah laku yang bertanggung jawab, khususnya sebagai pelajar seperti perubahan bermain game online. Nah, itu tujuan umumnya. Sedangkan tujuan khususnya yaitu konseli dapat meningkatkan tanggung jawab ya, tanggung jawab sebagai pelajar dan aktivitasnya. Nah, yang kedua, konseling dapat membangun perilaku tanggung jawab sebagai pelajar dan dampak dari game online. Nah, yang ketiga yaitu konseli dapat mengelola perilaku tanggung jawab sebagai pelajar dan dampak bermain game online. Ya, itu dari tujuan dari konseling individu ini. Ya. Jadi dalam konseling individu ini ada juga yang namanya asas. Ya. Asas yaitu yang pertama itu ada sebenarnya 12 asas ya, 12 asas untuk kita dulu di bidang konseling. Tapi yang Pak mau pakai di sini yaitu asas yang pertama yaitu asas keterbukaan ya, asas keterbukaan. Yang pertama di mana adik Jufika kamu harus terbuka ya, harus terbuka mengungkapkan apa yang menjadi permasalahan adik, pengalaman adik. Jangan ada yang disimpan-simpan atau jangan ada kebohongan. Harus terbuka dan jujur sama Pak. Ya. Yang kedua yaitu asas kenormatifan. Kita melakukan konseling ini sesuai dengan norma-norma. Ya. Tidak mungkin Bapak duduk di sini, adik Jufika Amu duduk di situ, Bapak pegang-pegang adik. Tidak, itu kan melanggar norma. Jadi kita sesuai dengan norma. Ya. Yang terakhir yaitu asas kerahasiaan. Jadi di mana permasalahannya adik, ya itu hanya kita dua yang tahu. Ya, Bapak akan menjamin kerahasiaannya. Ya, begitu juga dengan adik. Jadi setelah konseling individu ini selesai, di luar kita anggap seperti tidak ada apa-apa. Ya, supaya menjadi rahasia. Ya, data ini menjadi rahasianya Bapak dan adik Jufika kamu. Ya, untuk itu, ya Bapak ingin ya berdasarkan ya hasil dari wawancara Pak dengan guru kelas, ya guru kelas, wali kelas dan guru mata pelajaran.
ya. Ternyata adik ini kemarin di semester 1 nilainya masih bagus, ya. Begitu sekarang sudah di semester 2 nilainya sudah mulai turun, ya. Tugas-tugas pun jarang dikumpul, tugas PR, ya. Terus datang ke sekolah sudah terlalu lambat, ya. Jadi Pak Imin, ya, yang menjadi permasalahannya adik, coba Bapak Imin adik, ya, untuk ceritakan, ya. Namun untuk itu dalam kegiatan ini Bapak ingin, ya, kita kontrak waktu dulu, ya. Kira-kira Bapak sebentar dalam kegiatan ini yaitu 40 menit. Apakah adik kita bersedia? Oh, bagus, terima kasih. Kalau memang adik kita bersedia, akan hasil observasi dan wawancara Pak, ya, terkait, ya, guru mata pelajaran, ya, serta wali kelas bahwa adik kemarin di semester 1 nilainya masih bagus, ya. Kok di semester 2 sudah tidak bagus, ya. Jadi ternyata adik punya permasalahan. Jadi Bapak ini adik ceritakan, ya, bagaimana pengalaman adik di rumah atau kondisi adik di rumah seperti apa, ya. Jadi Bapak mohon silakan diceritakan. Baik Pak, saya setelah pulang sekolah sampai di rumah saya makan siang, lalu saya tidur siang. Bahkan biasanya saya kalau tidur siang bangunnya jam 4 sore. Habis itu saya lanjutkan dengan bermain game di HP saya sampai jam 5 bahkan setengah 6. Kemudian saya mandi. Saat habis mandi saya lanjutkan dengan bermain game lagi. Sekitar setengah 8 saya pun makan malam. Setelah habis makan malam saya pun lanjut dengan bermain game lagi di HP saya. Saat jam 10 bahkan lebih sekitar jam 11 saya sudah merasa ngantuk dan tidur. Saat bangun pagi biasanya saya masih merasa ngantuk. Terkadang dibangunkan oleh ibu saya masih tidur lagi. Itu aktivitas saya setelah pulang sekolah. Jadi begitu aktivitas adik, ya. Oh, jadi memang, ya, berarti laporan dari guru, ya, dengan wali kelas ternyata itu yang menghambat adik. Berarti yang menghambat adik yaitu mengenai game online, ya. Online, ya. Berarti adik-adik ini termasuk dampak, ya, dampak dari HP itu sendiri. Baik, jadi kira-kira, ya, Bapak punya pengalaman, ya. Kita bicara pengalaman santai, ya. Bapak di sini cuma bercerita pengalaman. Ini pengalaman Bapak, ya, dulu waktu Bapak masih kuliah, ya. Tapi kalau adik ini game online. Tapi kalau untuk Bapak punya pengalaman dulu, Pak punya teman itu istilahnya bermain warnet, ya. Hobinya dia bilang dia bercerita dengan Pak, dia bilang, tapi dulu Pak masih dipanggil abang waktu Pak kuliah waktu itu. Jadi Pak dipanggil abang, ya, panggil bang, saya ingin minta tolong, ya, saya ingin minta tolong dulu Bang. Kenapa? Bilang, bang, saya ini punya masalah, nilai saya rendah. Nah, seperti itu. Saya bilang, kenapa? Jadi Pak tanya, kenapa? Ini saya hobinya bermain terus di warnet, hanya lupa waktu untuk belajar, ya, untuk belajar. Jadi sudah lupa bahwa kewajiban saya sebagai mahasiswa. Nah, dia sudah lupa karena tergila-gila oleh warnet, ya, tergiur oleh apa yang dilakukan di warnet, mungkin Facebookan, mungkin internetan dan lain-lain sebagainya. Nah, itu pengalaman. Nah, Bapak kasih saran kepadanya. Bapak saran, coba kamu itu atur waktu, ya, bahwa kamu harus berpikir, ya, berpikir bahwa kamu itu sebagai mahasiswa, bukan sebagai orang yang cuma santai-santai, tidak ada tanggung jawab. Ya, itu pengalaman Bapak. Akhirnya teman Bapak itu dia pun berpikir, oh seperti itu, ya, oh seperti itu tanggung jawab saya sebagai mahasiswa. Akhirnya keesokan harinya dia berubah,
Bapak lihat dia mulai berubah, ya. Jadi itu pengalaman Bapak, ya. Jadi untuk itu pengalamannya Bapak akan dengan permasalahan seperti itu, Bapak akan putar satu buah video, ya. Mungkin adik kamu bisa lihat, siapa tahu di sini bisa menjadi, ya, menjadi satu keinginan, ya, untuk merubah sikap adik kamu, ya.
Ya baik ya, adik Juvitamu itu ya tadi pengalamannya Bapak dengan temannya Bapak ya, dan satu buah video yang baru saja kita lihat secara bersama-sama. Nah, jadi Bapak ingin apa dari pengalamannya Bapak tadi serta video yang adik Juvitamu lihat, apa keinginan adik Juvitamu? Silakan ceritakan keinginan adik. Keinginan saya ingin merubah sikap saya sebagai seorang siswa yang lebih rajin. Nah, oh, kalau keinginan adik seperti itu, kira-kira ya apa kesimpulan ya supaya bisa adik seperti menjadi siswa yang rajin seperti apa? Silakan. Baik Pak, setelah saya mendengar cerita pengalaman dari Pak serta video yang saya lihat, saya dapat mengambil kesimpulan bahwa saya memang sudah banyak melanggar kewajiban saya sebagai seorang siswa. Untuk itu, mulai sekarang saya akan merubah kebiasaan saya bermain game online pada HP, serta menanamkan kepada diri saya bahwa sekolah lebih penting dari apapun. Saya akan mencoba mengikuti aturan, yakni tidak akan terlambat lagi datang ke sekolah, serta mengerjakan semua tugas-tugas PR yang diberikan oleh guru mapel kepada saya agar saya bisa mempunyai nilai yang bagus, naik kelas, dan sukses ke depannya. Oke, oh jadi begitu angka-angkanya ya. Baik, untuk perubahan itu ya kita buat satu komitmen ya, dimana Bapak akan membantu adik untuk melihat perubahan itu ke depan ya. Apakah adik akan berubah sesuai dengan apa yang adik langkah-langkah yang adik inginkan ya. Untuk itu ya Bapak ya meminta ya untuk dengan adanya kesimpulan itu adik berarti harus berpegang dengan apa yang adik lihat ya, adik sampaikan ya untuk perubahannya. Jadi ya untuk itu ini kan kegiatannya konseling individu, jadi di mana ya adik itu lebih berperan ya daripada Bapak untuk memecahkan masalah sendiri ya, namun Bapak akan membantu ya, Bapak akan membantu melihat perkembangan adik. Nah, jadi minggu depan ya sebelum kita akhiri kegiatan ini ya, minggu depan ya Bapak akan melihat perkembangan adik dan kita akan melakukan kegiatan lagi yaitu konseling individu lagi. Apakah adik-adik bersedia? Siap. Oke, kalau bersedia Bapak ucapkan terima kasih banyak ya pada adik kamu ya. Untuk itu ya sebelum kita akhiri kegiatan ini, marilah kita berdoa ya bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik adik kamu. Untuk itu Bapak terima kasih lagi ya. Habis kegiatan ini Bapak akan memberikan lembar kerja kepada adik kamu untuk adik isi ya. Sebagaimana lembar kerja itu sebagai pedoman ya, pedoman ataupun catatan ya, sebagai pegangan untuk adik dan pegangan untuk Pak juga, sebagaimana kegiatan ini apakah dia jalan dengan baik atau tidak ya. Jadi untuk itu Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baru